kebocoran tadi Prof. Eni bilang juga kebocorannya bukan hanya di level pengadaan, tapi makanan sisanya itu 1,2 triliun rupiah. Jadi MBG lebih tepat sebagai subsidi bagi pakan ternak, bukan gizi. Pemohon ada pertanyaan untuk ahlinya? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan ini yang pertama untuk Mas Bima Yudhistira yang mulia. Ahli, jika dilihat dari pasal 107 Undang-Undang HKPD, maka kebijakan TKD itu mengacu kepada Rencana Pembangunan Nasional. Sejauh mana ahli melihat bahwa program kerja pembangunan nasional memberikan efek kepada pertumbuhan ekonomi di daerah yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat suatu daerah? Ada tidak efek multipliernya gitu ke daerah, dan ada tidak misalnya dari hasil kajian ahli program nasional seperti MBG, KDMP itu memberikan dampak kesejahteraan yang besar bagi masyarakat daerah? Itu yang pertama. Yang kedua lanjut masih ke Pak Bima Yudhistira. Kita tahu bahwa belanja pegawai ini adalah fixed cost birokrasi di setiap daerah. Artinya pos belanjanya sudah tetap setiap bulannya, setiap tahunnya. Sedangkan dalam struktur APBD sendiri pos penerimaan terbesarnya adalah dari TKD, selain dari PAD dan lain-lainnya. Kalau aturan 30% ini terus dipertahankan dan kemudian daerah tidak bisa menyesuaikan maksimal 30% belanja pegawainya sampai tahun 2027 sesuai dengan Undang HKPD yang memberikan waktu 5 tahun, menurut ahli apa yang paling masuk akal bagi daerah agar bisa menyesuaikan ketentuan ini dengan menimbang bahwa pelayanan publik tetap harus terlaksana? Kami lanjutkan yang mulia untuk pertanyaan kepada Dr. Riko. Tadi ahli menyampaikan bahwa dalam keterangannya keputusan atau tindakan pemerintah pusat harus transparan untuk memungkinkan partisipasi masyarakat sehingga keputusan dapat diambil dengan kehati-hatian dan cermat berbasis transparansi, deliberasi, dan akuntabel. Maka jika dikaitkan dengan bunyi pasal 107 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan TKD, lalu kemudian kebijakan dimaksud di dalam pasal 107 ayat 4-nya dibahas terlebih dahulu dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang ternyata berisikan unsur pemerintah pusatnya lebih banyak dibanding hanya 3 orang dari 3 asosiasi kepala daerah. Dalam perspektif HAN sendiri, Hukum Administrasi Negara, apakah kebijakan yang dimaksud di dalam pasal ini sama dengan diskresi? Dan apakah maksud dari kata kebijakan ini justru menjadikan pemerintah pusat memiliki power yang berlebih? Dan apakah masih mungkin maksud dari adil dan selaras dapat diwujudkan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan adanya susunan DPOD yang tidak seimbang ini? Dan terakhir, ke Dr. Riko, apakah menurut ahli penentuan maksimal 30% untuk belanja pegawai ini sebenarnya sudah memperhatikan karakteristik sosial ekonomi dan geografis atau sesuai dengan kebutuhan daerah, atau ini memang semata top down bukan bottom up? Itu yang mulia, terima kasih. Silakan Pak Bima dijawab pertanyaan dari pemohon dan Hakim tadi. Terima kasih. Pertama, pertanyaan dari pemohon. Jadi begitu ada rencana pembangunan prioritas nasional seperti MBG dan KDMP, itu sebenarnya dampak berganda pada ekonomi itu lebih banyak negatif. Ini kalau kita lihat dari hasil studi. Betul, pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama itu tinggi sekali, 5,6%. Tapi kalau kita cek, ini ada yang sifatnya sangat temporer. Contoh, sektor konstruksi itu pertumbuhannya naik, tapi kenapa pertumbuhan KPR, cicilan perumahan, apartemen itu rendah? Setelah dicek, ini kaitannya dengan buat Kopdes Merah Putih karena butuh bahan-bahan konstruksi. Jadi jasa konstruksinya naik, pembuatan SPPG di 27.000 titik
itu butuh bahan konstruksi. Tapi pertanyaannya adalah apakah model dari pembangunan nasional yang ditarik begitu ya, disentralisasi untuk program-program itu, apakah efeknya akan panjang? Ternyata tidak. Karena sekarang setelah konstruksi dari program pemerintah pusat, Sekolah Garuda termasuk sebagian berjalan, maka daya dorong sektor konstruksi di kuartal berikutnya mau dari mana lagi? Karena konstruksi yang benar itu dari permintaan masyarakat, orang bangun rumah, orang renovasi rumah, bukan yang sekali jalan dengan adanya pembangunan mega proyek kayak seperti MBG dan Kopdes. Nah, ini artinya Izin, apa? Mas Bima. Ya. Silakan. Apa itu juga dipengaruhi oleh misalnya kalau dalam kasus MBG tidak meratanya SPPG? Salah satunya karena, nah ini menarik Pak, begini, SPPG-nya ini kan tidak merata, sebagian besar 1.500 SPPG itu ada di Jawa Barat. Oke, ini juga jadi 6 ribuan lebih itu yang di Jawa Barat, sementara di Sulawesi Barat sama di Papua Tengah bisa dihitung dengan jari. Ya, nah setelah dicek, ini kan artinya kalaupun dia dianggap sebagai dampak pada sektor konstruksi, itu kan berarti kan Jawa sentris, terbatas. Jadi sektor konstruksinya naik, itu pun juga nggak berdampak ke semua daerah. Dan kenapa nggak mau bangun di daerah lainnya? Salah satunya biaya untuk logistik, tapi juga biaya logistik untuk bangun SPPG-nya Pak. Jadi sebelum nanti bahan makanannya itu juga jadi pertanyaan, tapi bahan baku untuk bangun SPPG-nya termasuk semen dan lain-lain, itu pun harganya kan jadi lebih mahal di sana. Jadi mereka pun juga nggak membeli sebagian bahan baku untuk konstruksi, bahkan SPPG atau Kopdes Merah Putih itu dari toko bangunan di sekitarnya. Makanannya belum, kalau kita lihat adanya pemborosan dan lain-lain. Jadi saya mau bilang kalau di dalam transfer daerah yang diefisienkan untuk mendukung program prioritas nasional, dampak bergandanya itu belum tentu sebesar diserahkan kepada daerah. Jadi perdebatannya kan memang daerah korupsi, ketimpangannya tinggi. Kalau gitu uangnya diambil untuk belanja pemerintah pusat. Nah MBG bermasalah, korupsi. Kopdes Merah Putih pengadaannya juga nggak semua dibutuhkan. Artinya tesis bahwa sentralisasi anggaran di pemerintah pusat mengambil dari TKD juga nggak berdampak pada ekonomi. Justru hasil studi kami menunjukkan satu, MBG kalau itu hasil dari efisiensi daerah, kebocoran tadi Prof. Eni bilang juga kebocorannya bukan hanya di level pengadaan, tapi makanan sisanya itu 1,2 triliun rupiah. Jadi MBG lebih tepat sebagai subsidi bagi pakan ternak, bukan gizi. Yang kedua, kalau pertanyaan terkait dengan ini tidak dikorupsi di level pusat, apa jaminannya itu? Sementara kalau diberikan pemerintah daerah tentu banyak kekurangan. Kapasitas saya setuju. Tapi pertanyaannya, kalau isunya adalah korupsi, mau disentralisasikan, korupsinya justru lebih masif kalau dilihat belakangan. Jadi kalau menyalahkan daerahnya kapasitasnya buruk, ada korupsi di situ, dipindahkan ke pusat, ternyata efek korupsinya lebih masif, lebih terlihat. Bedanya Pak, kalau meneliti korupsi di level pemerintah daerah, mungkin kita satu-satu cari APBD-nya, pengadaan barang jasanya. Tapi kalau korupsi di level pemerintah pusat lebih gampang, karena anggarannya langsung triliunan begitu.